sorry nih ya, ini produk yang syariah misalnya nih, ada orang misalnya non-muslim gitu kan, dia hanya mau jalan-jalan biasa aja gitu, itu bisa dibiayai. Kalau ini, Bapak lebih jelas, Bapak beli sekarang, tak bayarin, mau 3 tahun mau naik mau enggak, tetap Bapak ketemunya tadi 30 juta tadi. Kalau orang ngomong orang kampung talangan itu lebih gampang gitu. Tapi dalam konteks lain, talangan itu ibarat jadi saya sama dengan utang. Nanti lebih mendekati riba gitu loh. Sehingga kita ngomongnya tetap pembiayaan. Sebetulnya kita juga mengingatkan travel jangan main-main. Karena di sini saya sebagai seorang hukum mengatakan bahwa kalau kemudian travel tidak membelikan, ini ada unsur perbuatan melawan hukumnya. Nyicil rumah aja yang angsuran 5 juta mampu gitu. Kemudian ini ada haji atau umroh yang cicilan cuma 1 juta gitu. Terus bilang nggak mampu, itu kan sesuatu yang halal turun. Banyak orang yang kurang paham nih Pak tentang halal turun itu seperti apa sih gitu. Jadi Amitra ini membiayai tidak hanya orang perorangan. Enggak. Ya, dalam bentuk grup bisa juga gitu. Jadi itu sama juga kayak contoh haji. Jadi ini pertanyaan menarik. Jadi memang karena kebetulan saya basicnya orang hukum, saya biasa bermain logika gitu ya. Saya ditanya juga salah satu marketing saya di cabang, Pak, gimana ya nerangin orang kampung soal pemursihan haji contoh gitu. Misalkan pemursihan haji itu kan udah 5 juta. Terus saya danain gitu. Setelah dihitung 5 tahun, jadinya misalnya 30 juta lebih gitu kan. Orang ini bilang, oh kok mahal gitu kan. Nah, saya cuma begini, ibarat begini. Pandang mau beli tanah sama saya. Harga sekarang 25 juta. Pandang nggak punya duit kan. Nah, kalau Pandang nabung dulu, anggap aja kemampuan Pandang ngangsur 1 juta, berarti butuh 25 kali. Berarti 2 tahun kan? 2 tahun. Setelah 2 tahun, pertanyaan saya, tanah saya harganya 25 juta nggak? Pasti naik. Bisa naik toh? Nah, tapi kalau ini, Bapak lebih jelas. Bapak beli sekarang, tak bayarin, mau 3 tahun mau naik mau enggak, tetap Bapak ketemunya tadi 30 juta tadi. Oke. Jadi kita beli sesuatu yang pasti akhirnya kan. Bener nggak? Ya betul. Jadi kalau plus minus, oh iya kan nggak, belum tentu ya, ini plus minus sama lah kita beli motor ya. Harga bekasnya mau naik mau enggak kan kita nggak ngerti. Tapi minimal bahwa ada bayangan lebih ke depan itu kita lebih tenang. Mau naik mau turun kita tuh lebih tenang gitu. Itu aja sih betul. Nah misalnya gini Pak, ada orang mau umroh nih, datang ke travel umroh. Berapa biayanya? 25 juta misalnya. Nah dari 25 juta dia ngajuin pembiayaan nih sama Amitra misalnya, singkat aja dia langsung disetujuin gitu kan. Nah saat disetujuin itu orang udah pasti berangkat, maksudnya seat ya, kursi untuk penerbangannya itu udah pasti dapat, atau masih kan banyak sekarang kan di berita-berita tuh undur lagi berapa tahun depan, undur lagi, akhirnya orang nggak berangkat gitu. Ya jadi gini, kalau saya ngeliat sini dulu kasusnya itu kan beda lagi, orang tuh beli dengan harga yang tidak masuk akal. Sehingga kalau saya bilang itu sebenarnya kan gali lubang tutup lubang tuh travel tuh. Ya misalkan harga logikanya harga pasaran 20 juta dijual 16 juta itu dari mana gitu. Kayak main arisan. Iya kan arisan. Oke lalu bayar segini, tapi duit itu sebenarnya diputerin terus sama dia. Selama masih muter bisa. Nah kalau sekarang logikanya, makanya sebenarnya waktu awal-awal muncul ini banyak juga. Artinya travel yang dipanggil oleh Kemenak ditanya ini gimana, apakah ini masuk ke kayak apa? Ya itu yang semacam seperti itu dicatat. Oh enggak Pak, talangan lah. Ini bukan talangan. Kita itu beli cash kok, udah kan sudah bayarin. Jadi tidak ada reason untuk tidak berangkat. Paling kejadian kayak sekarang ini yang unpredictable, artinya begini, orang sudah kita beliin, tiket sudah dibeliin, tiba-tiba COVID. Artinya force majeure kan, COVID nggak bisa berangkat. Itu beda lain gitu. Tapi maksud gue gini Pak, misalnya orang di travel umroh nih, dia beli gitu. Dari Amitra sendiri mensyaratkan atau enggak ke umrohnya nih, mana sini gue talangin nih orangnya nih. Tapi tunggu dulu, tiketnya. Nah, itu sama, saya luruskan dulu bentar yang bahasa talangan. Jadi gini, memang bahasa kadang ya itu bahasa itu jadi masalah juga. Kalau orang ngomong orang kampung talangan itu lebih gampang gitu. Tapi dalam konteks lain, talangan itu ibarat jadi saya sama dengan utang. Nanti lebih mendekati riba gitu loh. Sehingga kita ngomongnya tetap pembiayaan. Siap. Oke. Jadi misalnya jual beli jasa. Dibiayai misalnya. Dibiayai lah gitu. Nah, ini dibiayai gitu. Apakah Amitra itu dulu gitu ya, memastikan travel umroh yang diinginin sama itu apa sih jemaahnya, memastikan nggak? Maksudnya ini saya biayai nih dari Amitra nih. Coba mana syaratnya, tiketnya mana gitu. Untuk melindungi sih. Jadi gini, kontrolnya kan logikanya begini. Kontrol. Kan logikanya begini, nggak mungkin toh orang beli itu
travel beliin dulu, terus kalau belum kita bayar, travel beliin. Nah kalau kita nggak setujuin, kan travelnya kasihan juga. Makanya kita sepakatin dulu. Oke, sepakat, disetujuin. Saya beli ini, buktinya dengan persetujuan PO kalau di kita PO. Oke, Pak, saya setujuin beli 1 untuk pandang. Berapa tagihannya? Tak bayarin. Setelah itu travel beli kan. Makanya di kita itu ada, di kontrak kita itu, di sistem kita sebenarnya ada. Pandang itu beli rencana berangkatnya kapan. Nah itu yang kita monitoring. Tetap jadi itu dimonitoring dong. Gitu loh. Jadi nanti, nah kembali lagi di situ dalam di invoice itu tagihan itu ada kesepakatan surat pernyataan dari travel. Jadi gini, misalkan saya setuju untuk beli untuk pandang diberangkatkan, maka travel nagihkan invoice jumlahnya misalnya 25 juta tadi harganya, syarat pernyataan bahwa dia sanggup memberangkatkan pandang pada tanggal bulan ini. Apabila tidak diberangkatkan, maka travel mengembalikan ke saya duitnya. Karena saya artinya gini, ibarat saya beli motornya nggak dikirim-kirim, balikin dong duitnya gitu. Tapi ada itunya, ada perjanjian itu ada. Itu yang kita pegang juga. Jadi sebetulnya kita juga mengingatkan travel jangan main-main, karena di sini saya sebagai seorang hukum mengatakan bahwa kalau kemudian travel tidak membelikan, ini ada unsur perbuatan melawan hukumnya. Kenapa? Anda berarti menipu saya. Anda sepakat memberangkatkan pandang tanggal ini, ternyata nggak dibelikan. Nah, harusnya kan dikembalikan. Kalau duitnya nggak dikembalikan, berarti lo travelnya kan ngelapin duit saya. Jadi bisa saya proses pidana. Tapi kalaupun ada yang gagal berangkat, harus reasonnya, harus alasannya itu mesti harus clear dong. Kenapa gagal berangkat? Karena gini, ada orang yang gagal berangkat tiba-tiba misalkan contoh, ternyata jamaahnya izin cuti nggak boleh kan, paling mundur. Ada yang gagal berangkat kalau misal, ada juga yang kejadian contoh misal, ternyata ini kemarin ada kejadian nih, jamaahnya pesawatnya ya karena dari luar pulau gitu ya, ternyata delay nih pesawatnya, akhirnya ketinggal gitu. Tapi yang kita sepakatin akhirnya ya kita bicarakan bareng dengan travel, akhirnya berangkat meskipun akhirnya ketunda 1 hari gitu. Ya, ini kan kejadian-kejadian yang ya di luar kontrol. Itu loh. Jadi airlines people sebenarnya ini justru lebih aman, Pak. Kalau menurut gue ya, justru lebih aman. Jadi ini di sini kalau lu langsung ke umroh, travel umroh, cuman lu sendiri aja travel umroh. Nah, tapi dengan adanya Amitra, ya perusahaan pembiayaan ini akan ngebantu lu untuk mengontrol si umrohnya juga. Bener nggak? Biasanya kan orang kadang kalau orang perorangan kadang suka lemah tuh, Pak. Bener nggak? Dengan dia ada pembiayaan dari umroh, dari Amitra, kan dibantu untuk kepastiannya. Bener nggak, Pak? Iya, yang jelas sama tadi sebetulnya begini kan, kita pasti kontrol harga tuh. Iya, betul. Jadi itu yang kadang memang ya manusia lah, nggak usah jauh-jauh lah. Artinya begini, kalau ada barang yang harganya misalkan gini, dulu lah saya sebelum ke Amitra lah ya, dulu kan saya main motor juga gitu. Artinya saya di legalnya, sama pernah kejadian, harga motor 13 juta, orang beli sama makelar gitu ya, harga 10 juta, diiming-iming BPKB setahun, logikanya kan nggak masuk akal. Gitu. Ternyata BPKB itu diputerin sama si dealer ini, dipinjemin ke orang lain, akhirnya BPKB-nya nggak keluar itu. Nah sama sebenarnya travel ini kan kalau kita kan pasti kontrolnya gitu. Ini harga wajarnya berapa sih? Kalau nggak wajar kita juga nggak mau. Gitu. Dan tadi kita artinya dengan saat ini juga hubungan kita dengan Kemenak juga cukup harmonis. Bahkan Kemenak sudah sampaikan kalau ada travel yang nakal info aja gitu. Jadi artinya kita akan artinya menurut saya kalau ya sekarang yang sudah punya travel, apalagi izin PPU ini kan sekarang nggak gampang nih. Harusnya tidak boleh main-main, kecuali memang orang nakal bener gitu ya. Artinya udah memang niatnya nakal itu. Karena apa? Tadi untuk mendapatkan izinnya susah. Maka dia harusnya takut ya, Pak. Iya, harusnya takut umroh. Makanya harus mempertahankan itu. Karena ancamannya cabut izinnya gitu. Oke, Pak. Jadi Amitra ini perusahaan pembiayaan, terus bermitranya dengan travel umroh dong, ya kan? Ya kalau kebetulan kalau sekarang sudah 380-an lah. 380 yang nasional. Kita, iya nasional yang 380 ya. Hanya saat ini sementara memang kita masih pending lagi karena kondisinya kan begini. Regulasinya Arab juga masih kadang masih galau gitu kan. Artinya takutnya mundur-mundur lagi orang jadi kecewa. Jadi sementara kita masih rem. Tapi kalau nanti regulasinya udah mungkin rutin, meskipun dengan protokol tadi gitu. Dan pastilah kalau sekarang marketnya masih lebih turun karena ini kan orang yang tanda petik rada berani nekat aja ini berangkat umroh gitu. Karena apa? Harus dengan kondisi, maksudnya kalau dulu kan bebas, orang ini kan harus benar-benar yang fit. Artinya orang-orang yang
benar-benar kondisinya harus fit. Makanya dibatasin umur kan dibatasin juga. Sama kan. Dan umumnya emang orang yang mau umroh atau haji itu rata-rata ya, yang udah sepuh semua rata-rata. Jadi gini, kalau ini pakai data kita aja. Oke. By data kita itu rata-rata dari yang pembiayaan gitu. Iya. Sampai 40% itu marketnya di atas 50 tahun. 40% atau 50 tahun ya. Oke. Ya biasanya kan orang yang sudah mulai seumur kita itu mikir agamanya lebih kenceng ya gitu ya. Menjelang pensiun. Ya. Kalau yang masih muda kadang masih lupa, masih ngurusin duniawi aja. Ibu rumah tangga gitu bisa nggak sih, Pak? Ya sebenarnya begini, kalau ibu rumah tangga kan logikanya pendapatnya dari mana? Pasti kan dari suami. Ya biasanya akadnya kita suaminya gitu. Oh, akadnya suami. Jadi gini, yang misalnya gini, Pandang mau berangkatin atau mau daftarkan porsi haji untuk ibunya, kan sudah sepuh kan kita nggak bisa. Artinya bahwa sebenarnya secara hukumnya namanya sah aja orang 70 tahun sah aja, tapi kan secara analisisnya kan dari mana kemampuannya beliau gitu. Makanya dibolehkan kalau anaknya itu pemohonnya anaknya yang berangkat itu. Oh bisa gitu juga, bisa juga ya. Jadi kalau yang penting satu darah lah, artinya dia anaknya. Kalau temen boleh nggak? Gua jamin. Kalau temen nggak. Oh nggak bisa, nggak bisa. Saat ini kita nggak bisa. Oh saat ini belum bisa ya. Artinya gini, yang menariknya kan artinya bahwa kita berusaha mungkin. Salah satu bakti anak kepada orang tua bisa jadi orang tua itu nggak pengen apa-apa gitu. Mungkin dengan diumrohkan, dengan dihajikan itu kan seneng gitu. Jadi ya kenapa kita nggak fasilitasi, itu kan sesuatu yang baik. Iya betul. Ya semoga artinya ini bukan terus ini enggak, tapi sesuatu yang sangat logik gitu. Kalau kita bilang kamu nggak mampu dari sisi kekayaan, tapi kita bisa beli nyicil rumah aja yang angsuran 5 juta mampu gitu. Kemudian ini ada haji atau umroh yang cicilannya cuma 1 juta gitu. Terus bilang nggak mampu, itu kan sesuatu yang ya kalau kita bicara ini, jadi maksud saya ya logis sekali gitu. Jadi tapi kan nggak garansi juga naik gaji itu masuk surga. Oh iya. Ya harapannya dengan kita berhaji semoga diterima, rukun Islam kita semakin lengkap, bisa diterima juga sama Allah. Tapi kalau diterima itu kan urusan Tuhan. Tapi maksudnya kita udah berusaha nih. Ya gitu aja. Kalau kayak saya misalnya ditanya, kira-kira kamu haji mabrur enggak? Ya harapannya haji mabrur, tapi Allah ya kita banyak istighfar saja lah. Kan gitu kan. Ya setidaknya udah melengkapi ya kan, sudah melengkapi itu ya. Dan tadi Allah udah kasih rezeki itu. Allah berkehendak ya umur 100 tahun kalau masih hidup, masih sehat bisa saja gitu. Tapi logiknya pakai logik aja. Bayangin kalau orang sekarang umur udah 60 tahun. Dia daftar haji, masa tunggu 25. Dengan kondisi 85, seandainya Allah kasih rezeki umur ya. Kesehatan misalnya. Logika saja kalau udah sebegitu, bayangin kalau nanti kita di Mina sana, itu kan jaraknya terus tawaf sa'i, itu kan tenaga sebetulnya kan. Memang makanya ibadah itu ibadah fisik kan salah satunya itu kan. Jadi gini, haji itu memang kan kewajiban. Cuman kan kalau di negara kita kan daftar tahun ini berangkatnya kayak 20 tahun ada 25 tahun sekarang gitu bahkan ada yang 30 tahun. Setidaknya umroh dulu lah. Gitu kan maksudnya gitu kan. Setidaknya umroh dulu gitu kan. Nah, kalau haji memang kewajiban. Jadi kewajiban Allah minta kamu jalankan kalau kamu punya kemampuan kan gitu. Jadi harus jalankan gitu. Nah kalau sunnah itu dijalankan dapat pahala, enggak masalah. Nggak masalah gitu. Tapi kan logika sederhana begini, kenapa peminat umroh itu luar biasa? Karena tadi masa tumbuhnya Indonesia luar biasa. Ya kan, orang itu siapa sih nggak pengen ngelihat Baitullah, ngelihat Mekah itu? Sorry nih ya, ini produk yang syariah misalnya nih, ada orang misalnya non muslim gitu kan, dia hanya mau jalan-jalan biasa aja gitu. Itu bisa dibiayain? Ya selama itunya syariah, boleh aja. Oh boleh aja bisa ya? Tempat syariah gitu. Nah, jadi ini kegiatannya artinya tidak dilarang oleh agama muslim. Oh gitu ya. Okay. Jadi siapa penggunanya? Harus orang muslim semua? Tidak. Contoh kan gini, ayam kalasan halal itu kan yang makan boleh juga orang sama. Oh gitu. Sama gitu ya? Jadi konsepnya gitu sama. Nah jadi jelas nih RN People nih. Jadi buat lo yang mau keliling Eropa, Afrika, Amerika atau keliling dunia ya. Selama tidak bertentangan dengan syariah ya. Jadi lo hanya sekedar tur-tur biasa aja itu bisa sebenarnya gitu. Sebenarnya kan sama Pak kayak tur-tur yang konvensional biasa. Ya sama makanya aja. Kita juga ada Maulisan tur, ini ada tur ke Indonesia gitu. Ini yang termasuk kita cari sebetulnya. Artinya kita mendukung pemerintah bagaimana menghidupkan pariwisata Indonesia lagi. Ya sudah kalau memang ada misalnya perusahaan pengen tur keliling misalnya ke mana Pulau Komodo. Ya udah kalau memang kita bisa biayain ya kita biayain aja. Jadi RN People ya. Jadi karena kalau tur yang biasa aja ya, bukan yang tur syariah ya, yang tur biasa aja, kan gabungan tuh. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Di rundownnya kan jelas ditulis tuh. Rumah makan ini dalam kurung halal food, kan begitu juga kan? Sebenarnya sama aja, sebenarnya Pak. Yang penting konsepnya tetap tidak melanggar syariah aja. Jadi tempat makannya yang halal. Ya lebih baiknya kalau misalkan karena ini misalkan ada orang muslim, pengen yuk lihat masjid sana ya silakan lihat masjid sana, sekalian sholat di sana biar tahu kan. Tapi prinsipnya bisa ya, oke.
Nah, ngomong masalah halal, ini sekarang kan lagi rame juga nih tur apa sih? Istilahnya tur halal ya. Halal tur bahasa Inggris bahasa Indonesia. Halal tur ya gitu ya. Halal tur, banyak orang yang kurang paham nih Pak tentang halal tur itu seperti apa sih gitu. Nah, Pak Heru bisa jelasin nggak? Ya, gambarnya sebenarnya begini, halal tur itu tur, tur biasa gitu ya, tur biasa, tapi tadi konsepnya tidak melanggar syariah. Misalnya gini, oh makanya harus diarahkan ke tempat-tempat yang tadi makanannya halal gitu kan. Kemudian orang sekaligus misalkan orang mau misalkan ke Komodo mau lihat sekaligus peradaban muslim di sana kayak apa, itu boleh saja. Boleh aja bisa ya. Karena jadi gini ya people, banyak orang tuh salah kaprah gitu. Begitu mendengar halal tur, wah langsung. Jadi gini, halal tur itu kalau menurut gue Pak ya, jadi ini sepengetahuan gue aja ya. Halal tur itu kalau buat gue ya, itu maksudnya itu tur biasa, cuman yang muslim itu diakomodir untuk setidaknya itu kebutuhan dia makan, gitu kan? Tempat sholat. Jangan sampai ya. Di waktunya sholat ya sholat. Nah gitu. Hanya itu aja sebenarnya, nggak merubah kebiasaan apa sih daerah tertentu, enggak ya? Iya, jadi kayak kalau saya bilang begini, rada antara halal tur sama religi tur religi gitu. Jadi kalau tur religi itu lebih banyak, mungkin roundnya itu lebih banyak, misalnya ke masjid kemana. Kalau halal tur ya sudah mungkin sifatnya lebih umum tapi tadi tetap tadi makannya, sholatnya harus diatur gitu. Nah, yang jadi kendala gini Pak, yang jadi isu di negara kita nih Pak, ya kan? Negara kita ini kan terdiri dari berbagai macam suku agama gitu kan. Nah, begitu contohnya nih ya dari pemerintah mau nerapin halal tur di salah satu daerah lah misalnya gitu kan, banyak tuh warga setempat menolak gitu karena kan bayangannya itu kan, wah nanti mohon maaf ya misalnya dia jual babi guling misalnya dilarang gitu, padahal kan itu enggak, ya tetap dia jualan seperti biasa gitu, tapi setidaknya begitu ada orang muslim datang di situ ada pilihan makanan yang halal gitu kan. Jadi sayang, jadi potensi negara kita ya, jadi misal ada tur-tur dari apa sih ya, dari Arab, dari Saudi, dari Kuwait atau dari UAE gitu mau datang ke Indonesia mau lihat Komodo, gara-gara di situ nggak ada ya makanan yang halal, jadi nggak jadi datang kan sayang. Oke, nah kalau dari Amitra sendiri Pak, sekarang selain umroh haji kan udah mulai ada halal tur ya? Halal tur ada, akikah ada. Akikah itu gimana? Akikah itu orang, iya kan orang kan. Oh bisa? Iya bisa. Jadi orang bisa contoh gini, kan orang kalau setelah lahiran itu kan sebaiknya digunakan untuk akikah anaknya. Kalau laki-laki misalkan kan 2 gitu. Ya artinya kan tadi bilang kemampuan orang kan bisa jadi cash bisa tidak gitu. Bisa dicicil kita biaya. Oh bisa bayar Pak? Bisa. Oh akikah juga termasuk ya? Sunat enggak? Sunat belum. Enggak belum. Oke, jadi banyak ya. Satu pertama umroh. Sebenarnya kita mengarahkan lebih banyak orang gini lah. Kalau ada punya kemampuan untuk menjalankan sunnah-sunnah, lakukanlah sunnah itu gitu. Oh. Nah, tinggal kita fasilitasi kan. Gitu, jadi Amitra memfasilitasinya itu ya. Gitu. Jadi yang sifatnya sunnah maupun wajib juga. Wajib ya. Logikanya wajib dulu baru yang sunnah kan. Sunnah gitu. Oke. Amitra hadir untuk memfasilitasi. Ya, gitu, artinya mengajak teman-teman yang muslim, ayo kita lebih banyak. Misalkan ini logikanya begini lah. Lebih baik mana sih? Misalkan gini, kita orang muslim seneng tur keluar negeri gitu, sama misalkan kita umroh, kan pasti logikanya Allah juga suka yang umroh dulu gitu. Maksudnya makanya kalau saya kadang berdiri begini, saya kita alhamdulillah udah kecapai, artinya begini, ya bukan ini kembali lagi bukan masalah ria gitu, enggak, tapi saya punya begini, anak saya boleh keluar negeri itu harus ke Mekah dulu gitu, itu saya dan alhamdulillah udah terlaksana gitu. Allah berikan rezeki, anak saya semua udah pernah ke Mekah. Harapannya apa kan? Jangan lupa kamu punya rukun Islam, suatu saat kamu punya kemampuan maka lakukan rukun Islam itu wajib dulu. Nah setelah itu ibarat gini, kalau setelah itu kalian mau ke luar negeri ya boleh lah, tapi itu yang sunnah itu sama wajib jalankan dulu lah gitu. Baru yang lainnya itu kan Oke. Nah jadi menarik ya people ya, Amitra ini produk itu wisata religi ya, lebih spesifiknya halal tur, umroh, haji itu ada sementara baru 3 dulu ya. Oh ada akikah juga ada, jadi nanti nggak ada ke depan ini kita lagi renovasi rumah gitu. Oh masuk juga ke situ ya. Terus hubungan sama syariahnya di mana gitu? Ya kan syariah itu kan salah satu akadnya tadi. Akadnya membedakan kan. Akad yang membedakan ya. Oke. Jadi Amitra ini membiayai tidak hanya orang perorangan. Ya. Enggak. Ya dalam bentuk grup bisa juga gitu. Jadi perusahaan misalkan kan ada misalkan perusahaan begini contoh, perusahaan itu memberikan duit ke karyawannya, nah daripada duitnya dibayarin cash gitu kan. Cash flow, balik lagi cash flow. Udah ini boleh aja. Yang penting potong gaji, tapi ikatan kita kan perorangan. Payroll modelnya. Ya, payroll. Oke. Jadi menarik ya people ya, buat lu
yang mau umroh terus dana masih kurang, Termasuk haji ya kita. oh haji juga termasuk ya, umroh dan haji, dana lo masih kurang, lo bisa tuh ngajuin tuh. Ya nanti di deskripsinya gue kasih lah ya. Termasuk halal tur boleh. Ya, kontak ke Pak Heru atau kontak Pak Heru nggak masalah ya, gue kasih ya. Di deskripsi nanti gue tulis ya, kontak langsung bisa nanya ke Pak Heru. Soal gimana umrah aja. Kalau soal yang collection saya sudah nggak ganti lah Pak ya, ganti ini ya, jangan gini nanti karena tadi cerita ini wah malah banyak tanya ini udah lah. Bukan apa, partner saya sekarang ada 380 ya travel itu. Sekarang artinya tiap hari saya juga sibuk kadang diskusi dengan mereka. Nanti bukan saya pelit enggak, tapi tiba-tiba nanti lebih banyak konsultasi atau ngobrol soal itu kan saya nggak enak juga. Tadi hanya sekedar pengalaman. Tapi kalau yang kaitan dengan umroh, haji, pembiayaan sekarang ini boleh ya kontak ya. Meskipun dia orang Medan, orang bisa ya. Karena kita kembali lagi, kita kan dari mulai Aceh sampai Papua ada. Oh ada, kantor cabang ada ya. Jadi enaknya di kita itu gini, contoh misalkan Bapak saya misalkan di Jakarta, kemudian saya ingin umroh dengan saudara saya biar satu paket berangkat gitu ya. Dia di Jawa Timur. Nah, enaknya di EWF, di kita itu di Amitra, itu enaknya apa? Nah, Bapak pengajuan, oh saya saudara di Surabaya, tinggal saya kontak Surabaya untuk dilakukan survei. Jadi Bapak bisa berangkat sama saudaranya bareng bisa, paket gitu bisa ya. Bisa. Ah itu dia. Jadi Airline People salah satu keunggulannya dari Amitra. Jadi gini loh, Amitra ini anak perusahaannya dari VIP Group gitu kan? Ya. Nah, VIP Group anak perusahaan Astra. Nah, VIP Group ini anak perusahaannya Astra. Nah, VIP Group ini seperti tadi gue udah bilang kantor itu tersebar nasional. Ya. Jadi siapapun lo mau umroh, mau haji, atau lu ada niat, ada uang berapa gitu kurang jelas, bisa kontak Pak Heru langsung. Nah enaknya atau hubungin kantor cabang. Atau hubungi kantor cabang yang ada VIP Group. Jadi artinya gini, kalau saudara-saudara atau teman-teman semuanya ingin tahu tentang Amitra dan sebagainya, silakan datang ke VIP Group aja, enggak apa-apa. Nggak masalah juga, bisa pasti ngerti. Pasti ngerti. Karena ya? sebagian marketing kita juga ada di situ. Oh, oke. Jadi meskipun dari apa tadi? Dari OJK baru 5 yang SMA-nya 5 cabang. Tapi meskipun demikian, kalau ada mau tanya-tanya gitu, ke kantor VIP Group pun juga bisa karena 5 cabang juga. Makanya kontraknya itu 2. Jadi kalau yang kita sudah punya cabang di SMA, kontraknya masuknya nanti ikatnya dengan PT SMA. Tapi kalau yang tidak ada PT SMA, kontraknya dengan PT FIF. Yang divisi US-nya tadi. Jadi kalau kedepannya PT SMA sudah cabangnya lengkap, nanti PT SMA semua. Tapi sementara ini karena masih terbatas, jadi di daerah itu maka kontraknya akan perjanjian dengan PT SMA, di luar itu kontraknya dengan PT FIF sebagai unit usaha syariah. Jadi jangan salah ini kan. Jadi orang enggak. Tapi sama aja ya, aturan mainnya semua sama ya. Sama aja. Nah jadi hanya bendera aja kan. Terus gimana nih kalau ada untuk misalnya gini, gua umroh nih ya, travel umroh ya, langsung ujuk-ujuk ngajuin atau mesti kemitraan dulu sama Amitra nih? Travel? Untuk travel umroh ya? Nah, kalau travel harus kemitraan dulu. Oh, kemitraan dulu. Ya, jadi kita ngajuin? Nah, kita ngajuin. Prosesnya gimana? Ya, kita ngajuin, datang ke umrohnya ngajuin? Iya, travelnya kan? Ngajuin, nanti kan ada syaratnya. Anggaran dasarnya, terus administrasinya ada. Setelah kita nanti cross check, oke, memenuhi syarat, maka kita akan bikin perjanjian. MOU. Survei dulu nggak? Tempat? Biasanya kita misalnya tempatnya, fotonya. Ada syaratnya? Oh ya otomatis lah ya. Namanya udah punya izin ya, itu otomatis sudah ya. Lengkap itu anggaran dasar, SIUP, TDP. Oh berarti harus travel umroh yang sudah dapat izin, PPI izin. Oke. Itu kalau yang umroh, tapi kalau yang halal tur ya yang BPW kan. BPW ya. Oke. Oh jadi ada umroh haji, ada yang produknya halal tur juga. Sekarang lagi ini ya. Ya mulai halal tur mulai jalan. Mulai jalan ya. Oh jadi kalau untuk haji umroh otomatis ya syaratnya ya syarat haji umroh lah gitu, standarnya gitu kan. Tapi kalau untuk halal tour itu bisa hanya BPW aja bisa. BPW Biro Perjalanan Wisata gitu ya. Oke, jadi Airline People buat lo semuanya boleh ngasih komen, boleh Pak ya? Boleh. Ngasih saran boleh. Cuma yang baik-baik komennya gitu ya. Jangan yang pedes-pedes gitu. Yang penting gini lah, kalau saya selalu niatan kita itu, kalau saya pribadi niatannya bahwa yuk kita siar, mengajak teman-teman yang muslim, yuk kita kalau bisa yang sunnah wajib kita jalankan, sesuatu yang lebih berbau ibadah kita jalankan. Dalam hal kalau ada kekurangan ya kita butuh masukan. Gitu. Dan kembali lagi karena tadi kita punya DPS, jadi biasanya kalau ada persoalan kita pasti meetingkan dengan DPS. Airline People, terima kasih. Yang mau komen silakan. Yang kalau mungkin kita ada omongan yang salah mungkin ya dibenerin silakan gitu kan, dikasih komen aja gitu. Ya artinya kalau ada salah-salah kata gitu, tapi kembali niatan kita ada niatan baik ya. Kembali kalau ada salah itu salah dari saya gitu. Kalaupun ada yang baik itu ya semua Allah yang berikan gitu. Airline People, terima kasih. Sampai ketemu lagi.
dengan Bapak Heru Pamungkas dan Gondang VOC. Ciao. Oke, kalian tiba hari ini teman gua Pak Heru datang ke kantornya VOC. Sekalian gua promosiin Pak, harus gua Pak. Nah, gimana Pak komentarnya Pak? Mantap ya. Ada yang mau bertanya nggak kira-kira? Sama Pak Heru ya. Oke, tadi kalau lu lihat podcastnya kita berdua ya, yang mau komen nggak masalah Pak ya. Ya, tentang apa tadi kredit macet, tentang syariah, yang mau komen ya. Tapi kalau ada yang merasa kurang ya, yang namanya kita kan nggak mesti 100% benar Pak ya. Mesti ada yang salah gitu kan. Mau koreksi aja, kasih komen. Udah gitu, gua nggak jual kaos. Nah, gua jual mesin. Nah, ini mesinnya nih.